saya Resti, NIM 901111802. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan pemahaman materi dari tugas fikih muamalah kontemporer yang berjudul Wadi'ah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi atau pengertian wadi'ah, yang kedua, dasar hukum wadi'ah, yang ketiga, rukun dan syarat wadi'ah, yang keempat yaitu bagaimana kewajiban menerima dan cara menjaga wadi'ah, dan yang terakhir ialah wadi'ah dalam praktik lembaga keuangan syariah atau disingkat LKS. Nah, yang pertama adalah definisi wadi'ah. Wadi'ah secara bahasa yaitu barang yang diletakkan. Kenapa barang yang diletakkan atau diserahkan? Karena barang tersebut kita letakkan atau kita serahkan kepada orang lain untuk dijaga. Nah, kalau era kontemporer, wadi'ah dipahami sebagai titipan, menitip. Sementara kalau kita merujuk pada fikih klasik, wadi'ah ini berasal dari kata yadu'ah, yada'u, yakni berada di suatu tempat. Adapun yang mengatakan wadi'ah berasal dari kata alda'ah yang berarti istirahat. Mengapa demikian? Karena barang tersebut berada di tempat penyimpangan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan. Nah, wadi'ah juga berasal dari kata al-wada'u, al-wad'u yang berarti meninggalkan. Berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan di tempat orang lain agar dijaga. Abdurrahman Afanadi mendefinisikan wadi'ah yaitu penyerahan wewengan seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Sedangkan menurut Al-Jaziri, wadi'ah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga, di mana barang tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang dititipi. Kemudian adapun menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 17 mendefinisikan wadi'ah yaitu penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut, sehingga wadi'ah dapat didefinisikan sebagai barang titipan yang dititipi seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Kemudian dasar hukum wadi'ah terdapat di dalam Al-Quran, hadis, dan As-Sunnah. Nah, yang mendasari wadi'ah ini terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, maksudnya ialah jadi kalau sudah ada yang dianggap dan dipercaya menerima amanah atau titipan, maka kita bisa menitipi kepada orang tersebut. Kemudian ayat lain yang dapat dijadikan dasar pensyariatan wadi'ah adalah terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, dan maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Nah, jadi dasar wadi'ah ini akad amanah baik yang dititipi atau dititipkan harus yang amanah, dapat dipercaya, karena barang kita mau dititipkan sama orang tersebut atau orang lain. Kemudian terdapat pula hadis riwayat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah engkau hianati orang yang mengkhianatimu. Nah, maksudnya ialah jadi harus betul-betul memilih orang yang amanah. Kalau kita ragu kemudian kita
mengamanahkannya dan terjadi sesuatu di kemudian hari, maka dampaknya akan dirasakan oleh kita sendiri. Nah, kemudian adapun rukun dan syarat wadiah. Rukun wadiah yaitu yang pertama penitip atau disebut dengan muwaddi, yang kedua penerima titipan atau disebut dengan mustaudah, yang ketiga harta titipan atau disebut dengan wadiah, dan yang terakhir ialah adanya akad atau sikhat. Nah, kemudian syarat-syarat wadiah ialah yang pertama syarat punya barang dan orang yang menyimpan, yaitu pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah sempurna akal pikiran, pintar, memiliki sifat rusyid, tidak disyaratkan cukup umur atau balik, namun terlebih dahulu harus mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikan al-wadiah. Selanjutnya, pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank, dan lain-lain. Kemudian syarat barang yaitu barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan. Kemudian barang yang disimpan hendaklah tahan lama. Jika barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama, maka orang yang menyimpan boleh menjual setelah mendapatkan izin dari pengadilan, dan uang hasil penjualan disimpan hingga sampai waktu penyerahan balik kepada yang punya. Adapun menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 371 menyebutkan syarat bagi para pihak yang melaksanakan wadiah harus cekap hukum. Sementara syarat barang yang dititipkan disebutkan pada pasal 372, yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserah terimakan. Kemudian kewajiban menerima dan cara menjaga wadiah. Nah, adapun menurut Imam Syafi'i yang berkewajiban menjaga barang wadiah hanya penerima titipan. Kemudian Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang menerima titipan wajib menjaganya. Oleh karena itu diharamkan menerima titipan apabila seseorang tidak mampu untuk menjaganya. Tanggung jawab menyimpan wadiah adalah amanah, dijaga dengan cara yang pertama itu barang wadiah diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana diantaranya milik orang-orang tertentu. Kemudian tidak digunakan dan tidak dikenakan upah bagi penjaganya. Apabila wadiah yang dijaga hilang, rusak atau musnah bukan kelalaian dari orang yang menyimpan, maka ia tidak diwajibkan mengganti. Namun apabila itu akibat kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya atau damama. Pemilik barang boleh menggunakan syarat tertentu berkaitan dengan keselamatan barang wadiah. Apabila pemilik barang wadiah hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka simpanan wadiah harus diteruskan sampai diketahui pemiliknya masih hidup atau meninggal. Apabila pemilik wadiah dinyatakan meninggal, maka simpanan wadiah diserahkan kepada waris pemilik wadiah. Kemudian implementasi wadiah pada lembaga keuangan syariah. Wadiah yang dipraktikkan dalam lembaga keuangan syariah ada dua macam, yaitu wadiah amanah dan wadiah damanah. Biasanya dalam lembaga keuangan syariah mengenakan biaya administrasi terkait pendaftaran barang titipan di lembaga keuangan syariah. Selain itu, ada pula biaya penjagaan terhadap barang wadiah, barang berharga.
surat berharga, dokumen penting, dan barang lain yang bernilai dan memerlukan penjagaan dan perawatan khusus. Apabila lembaga keuangan syariah menggunakan barang titipan seperti uang untuk perniagaan atau usaha lain, maka lembaga keuangan syariah wajib mengembalikan sepenuhnya uang wadiah yang telah digunakan itu kepada pemiliknya. Nah, ada dua bentuk wadiah dalam praktik perbankan syariah, yaitu rekening sementara dan rekening simpanan. Bank syariah tidak mempunyai banyak peluang untuk menggunakan uang dalam rekening sementara karena pemegang rekening boleh ditarik kapan saja dengan menggunakan cek. Terdapat pula upah simpanan yang dikenakan untuk rekening sementara. Kemudian terdapat dua jenis pendanaan dengan prinsip wadiah, yaitu giro wadiah. Giro wadiah yaitu produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro. Untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, karakteristik giro wadiah mirip dengan giro pada bank konvensional, di mana nasabah penyimpan diberikan garansi untuk menarik dananya sewaktu-waktu dengan berbagai fasilitas yang disediakan seperti cek, kartu ATM, dan lain-lain. Giro wadiah dalam aplikasinya ada yang memberikan bonus kepada nasabah dan ada yang tidak. Jika bank menggunakan dana simpanan giro wadiah untuk usaha produktif dan menghasilkan keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada nasabah. Bank tidak memberikan bonus kepada nasabah ketika hanya digunakan untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan real. Kemudian tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan. Untuk keamanan dan kemudahan pemakainya seperti giro wadiah, tetapi fleksibel wadiah karena nasabah tidak menarik dananya dengan cek. Karakteristiknya sama dengan bank konvensional, di mana bank menyediakan fasilitas seperti kartu ATM dan sebagainya tanpa biaya. Kemudian tabungan wadiah biasanya lebih leluasa digunakan oleh bank syariah untuk usaha produktif dibanding giro wadiah. Bonus yang diberikan pun lebih besar dari giro wadiah, di mana besarnya tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka. Kemudian skema implementasi wadiah pada lembaga keuangan syariah. Nah, kalau kita merujuk pada wadiah yad damanah, berarti itu hanya menitipkan saja, tidak ada pengurangan, tidak ada pembagian keuntungan atau bagi hasil. Tetapi kalau kita menggunakan wadiah damanah, terdapat di dalamnya kerjasama. Misalkan saya mau menitipkan uang di bank, kemudian bank menawarkan kerjasama, di mana uang yang saya titipkan tadi dijadikan sebagai investasi. Nah, itulah tadi pemahaman materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum.